Apakah itu termasuk blackout? Dadakan, tidak ada pemberitahuan kan? Tujuan besarnya apa? Ya, itu dia. Banyak faktor yang dihancurkan. Rakyat tidak bisa berusaha, ini segala macam. Jadi banyak kerugian loh. bukan sekedar mati lampu, ya. Tapi yang terpenting di sini apa? Rakyat membayar listrik tepat waktu, cash. Masih bisa dicegah nggak sih Pak dari sekarang? Lu tanya sama presidennya. Karena Rakyat tidak sulit mencari nafkah. Lalu ujungnya apa? MBG. ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Kakak Perdana. Pak, soal mati lampu kemarin nih yang di Sumatera dan Kalimantan, pendapatnya gimana Pak? Apakah itu masuk ke dalam kategori blackout? Nah, itu. Yang disebut blackout itu kan sebenarnya dia dadakan dan tidak pernah ada pemberitahuan. Ya. Apakah itu termasuk blackout? Dadakan, tidak ada pemberitahuan kan? Enggak. Ada pemberitahuan nggak? Ada. Ada yang tidak ada. Ada yang nggak ada ya? Ada. Iya, ada yang nggak ada. Jadi Ada yang tiba-tiba mati. dia variasi semua Variasi. kan. Ya. Ada yang dikasih tahu dulu. Ya, karena kita sudah ngomongin udah lama, jadi mereka harus atur nih Oh. sandiwaranya. Kan berapa bulan yang lalu tuh kita bahas di sini. Setuju. Ya, terus kemudian Udah mulai viral kemarin ya. tujuan besarnya apa? Ya, itu dia. Banyak faktor yang dihancurkan. Rakyat tidak bisa berusaha, ini segala macam. Jadi Banyak kerugian loh. bukan sekedar mati lampu, ya. Tapi yang terpenting di sini apa? Rakyat membayar listrik tepat waktu, cash. Ya. Kalau nggak diputus. Ya. Tapi kenapa? Katanya sistemnya sudah digital, sistemnya udah modern, istilahnya banyak banget itu, ya. Segala macam yang sophisticated. Rakyat nggak mau tahu, lampu harus nyala. Iya. Ya kan? Iya. Nah, udah bayar. kenapa mereka tidak tepat di dalam tidak menepati job desk atau fungsi mereka untuk apa ya? Memberikan fasilitas yang di mana rakyat sudah bayar. Harusnya kan begitu. Kalau ini masalah teknis, maka perlu dibuka dia punya investigasi. Apa sebenarnya? Iya. Kalau ini disebut masih dalam posisi aman, maka kita perlu lakukan audit. Gitu. Benarkah masih aman? Gitu. Terus kemana tanggung jawab dana-dana masyarakat yang sudah diinikan untuk itu semua? Kan itu dari uang negara. Betul. Uang negara dari mana? Pinjam. Terus nanti masyarakat lagi Yang bayar. yang bayar. Harga makin naik. Apa namanya? Tarifnya makin naik. Iya, harus makan naik. Rakyat tidak sulit mencari nafkah. Lalu ujungnya apa? MBG. Jual diri, Jadi jual kan- iman ya Pak. Iya, udahlah ujungnya MBG. Pernah saya MBG, kasih lihat gambar kan? Ya. Ya, orang akan antri. Akhirnya buat orang dewasa juga, nggak cuma anak sekolah. Iya, Sekarang masih gitu. Jadi orang juga nanti akan banyak tidak bisa makan lagi, akan digiring ke rusun atau camp konsentrasi. Tinggal tunggu waktu jam makan, antre. kita Gitu. nggak mau. Terus kita misalnya di apartemen atau di rusun, makanan dikirim mungkin pakai drone kalau memang lagi KLB atau apa. Jadi hidup betul-betul dipisahkan dari alam. Bahkan kalau yang di apartemen mungkin nggak sempat injak tanah, akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan dan sebagainya. Itu akan terjadi. Catat semua saya. Agak ngeri nih Pak. Memang ngeri, tapi Masih bisa dicegah nggak sih Pak dari sekarang? lu tanya sama presidennya. Mau nggak? Gitu. Sebenarnya ada banyak pertanyaan lagi yang belum sempat dibacakan. Gak ada apa-apa. Kayak Ini aborsi. kan tinggal dipotong-potong. Ya, Bapak tahu. Dipotong ya kan? ada aborsi legal, terus ada bakteri baik di minuman. Aborsi ilegal itu ada di sini, ada di Undang-Undang Nomor 17. Aborsi ilegal. Nanti di situ dilegalkan. Iya, aborsi dilegalkan Ya. Dalam sebagai undang-undang itu. sebagai bagian dari layanan kesehatan reproduksi. Itu udah terjadi di Prancis dan Belanda. Ya, di undang-undang kita juga ada. Ada. Dilegalkan tanpa syarat gitu. Misalnya Saya kayak lupa di pasal 60 atau 42 itu. Itu ada. Gitu. Jadi aborsi tidak diizinkan kecuali. Nah, itu. Lama-lama bebas sudah. Itu yang kita rasakan. Padahal walaupun kita diem aja, tapi ada berita lagi soal LGBT, soal ini legal. Kayak bermunculan ya. Bermunculan akhir-akhir banyak ini sekali ya. yang membuat justru pikiran kita jadi nggak tenang gitu loh. Itulah penyakit masyarakat. Jadi penyakit masyarakat diciptakan oleh sistem politik.
Gitu. Hmm. Nah, kenapa terjadi kayak LGBT? Itu terjadi karena social engineering. Ya, jadi kehidupan sosial yang dikondisikan, yang dicipkonkan, direkayasa, namanya social engineering. Itu. Jadi sekarang social engineering yang terjadi, rakyat mulai terbelah-belah, ada yang ingin kebenaran, ada yang membela yang dianggap tidak benar, tapi karena ada yang bayar, ya kan, membela yang bayar, akhirnya rakyat dibenturkan. Itu. Terus kemudian, ya begitulah. Oke. Buat saya tidak aneh ya hal seperti itu. Itu sudah fenomena yang diinikan supaya rakyat tidak pernah fokus. Tidak pernah fokus, tidak pernah tenang Ya, hidupnya. tidak pernah fokus. Muncul tiba-tiba datang lagi ini. Jadi mereka main ini main. Iya benar-benar. Akhir-akhir ini kan itu banyak permain banget itu apa itu namanya isu besar ya. desain. Gitu loh. Sebentar Termasuk itu ijazah palsu. Iya, suruh biometrik, ya kan? HP. Ya. Nah, itu nanti masuk ke bank data dari sistem sehingga nanti smart city akan terjadi dengan cepat. City. Smart city, 15 minute city. Wow. Jadi kita nanti cuma hidup boleh 15 menit dari lokasi rumah kita. Jadi kamu boleh belanja di sini. Oh, itu kayak kota satelit gitu ya? Iya. Bukan kota satelit. Jadi kita betul-betul dibatasin 15 Udah ada di situ semua. Ya, tidak boleh keluar dari 15 menit dari rumah. Ya. Kamu hanya boleh belanja di gerak kita sini. dibatasi. Ya, kamu melanggar Sekolahnya di sini udah ada Itu semua. udah kelihatan namanya klaster sekarang. Iya itu. itu. Udah di dalam ini. Makanya udah kan ada itu semua. klaster kita mulai populer banget sejak apa? Covid Iya. kan? Oh, jadi kita nggak Udah boleh- ada ya. udah ada mall, udah ada Sekolahan, minimarket, udah ada sekolahan, kampus. Jadi udah ada anaknya dari kampus. kecil dari TK sampai kuliah di di situ-situ situ-situ aja. aja. Oh, gila sih, mobilitas orang. Ya itu kan pembatasan Heeh. di pasal 28J ini ya. Oke. Sudah dibuat kan ininya. Nah ini. Ini kita lihat nih. Di sini titik Titik kedua. bintang 2 ya. Itu yang Nah, perubahan Tadi kedua. perubahan kan? kedua. Nah, dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. nah itu dia. Jadi dia sudah buka dia punya Iya, iya, iya. itu. Tanpa mau tahu. Jadi tanpa mau tahu pembatasan ini karena apa? Yang kita butuhkan kan mari kita verifikasi, mari kita uji pembatasan ini Ya. dilakukan berdasarkan suatu keadaan luar biasa, maka harus diuji juga secara luar biasa. Benar-benarkah keadaan luar biasa ini alami atau sedang main-mainin perasaan rakyat kan gitu? Iya dong. Kenapa takut? Betul. Saya tahu persis kok. Aduh. Saya tahu persis. Makanya kalau Pak Menteri yang kesana kemari, kemarin saya lihat dia berbicara dengan imigrasi, dia ini apa? Biometrik. Biometrik. Karena dia punya mandat dari apa? Bill Gates kok. Lihat aja yang waktu pertemuan di Bali. Iya, ada. Itu kan dengarkan saja itu. Ya, tiba-tiba dikasih Ya, energi masih ada banget. bisnisnya, kita masih begini, sebagian orang masih bisa beraktivitas, ya. Dia mengajak investor untuk investasi dari bisnis apa? Bisnis kejahatan kemanusiaan ini. Investasi vaksin, bangun pabriknya dan sebagainya. Ini kan dari Gavi. Lihat aja dia punya apa riwayat ada di Gavi. Gavi itu Global Alliance